Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken. Killing Strike. Gemuruh. Badai api yang sangat besar menyapu langit. Suhunya yang menakutkan menyebabkan tanah yang semula lembab mengering dan bahkan mulai pecah-pecah. Selain beberapa elit Dousheng, tidak ada orang lain yang berani melangkah dalam jarak 10.000 kaki dari puncak jatuh. Kepala aula jiwa sebenarnya telah dikalahkan. Seluruh pegunungan menjadi sunyi total saat mereka menyaksikan badai api ini menyapu langit. Setelah diserang langsung oleh serangan yang begitu ganas, bahkan jika kepala aula jiwa bisa mempertahankan nyawanya, dia tidak akan dalam kondisi yang baik. Sepertinya pemenangnya telah diputuskan. Ekspresi serius muncul di mata banyak orang setelah mengalami pikiran ini. Kepala aula jiwa telah menjadi ahli puncak terkenal di Central Plains untuk waktu yang lama. Reputasinya yang ganas telah menyebabkan banyak faksi gemetar saat mendengar namanya, menetapkan Hall of Souls sebagai penguasa wilayah tersebut. Sekarang, bagaimanapun, ahli ini, yang pernah menimbulkan badai berdarah di Central Plains, telah dikalahkan oleh tangan seorang anggota generasi muda yang sedang naik daun. Setelah pertempuran ini, nama Xiao Yan dan aliansi Sky Mansion tidak diragukan lagi akan menjadi sangat mempesona di Central Plains. Anak ini luar biasa. Posisi tuan dari Central Plains kemungkinan akan berubah. Para tetua agung dan ahli dari beberapa faksi merasakan pemikiran seperti itu melintas di hati mereka. Mereka melihat sosok tertentu di langit dan kesungguhan dan rasa hormat tambahan hadir di mata mereka. Yang kuat selamanya dihormati di dunia ini. Banyak ahli dari Sky Mansion Alliance di Gunung Jatuh mengungkapkan kegembiraan di wajah mereka saat ini. Mata mereka dipenuhi dengan kebanggaan saat mereka menatap sosok kurus di langit. Alasan Xiao yang dapat memiliki reputasi yang begitu besar dalam aliansi Sky Mansion adalah karena banyak pertempuran yang dia alami. Setelah pertempuran hari ini, statusnya sebagai pemimpin spiritual dari Sky Mansion Alliance disegel. Jika hasil dari pertempuran hari ini dikirim kembali ke Sky Mansion, tidak ada yang tahu keributan seperti apa yang akan terjadi. Semua orang mengerti arti dari pertempuran ini. Mulai hari ini, jika seseorang menentukan peringkat faksi-faksi di Central Plains, satu rumah ini akan menempati peringkat di atas satu aula. Di masa depan, tuan dari Central Plains adalah aliansi Sky Mansion. Dibandingkan dengan kegembiraan di sisi Sky Mansion, Hall of Souls benar-benar sunyi. Para ahli itu saling berhadapan. Mereka semua sedikit linglung. Belum lama ini, reputasi Hall of Souls yang perkasa masih ada di Central Plains. Setiap ahli yang mendengar nama ini akan mengungkapkan wajah yang ditutupi dengan ketakutan dan kengerian, namun dalam beberapa tahun yang singkat ini, tuan, yang memiliki reputasi yang pernah menyebabkan ekspresi seseorang berubah, telah merasakan kepahitan kekalahan untuk pertama kalinya. Saya ingin melihat bagaimana Anda akan menjelaskan hal ini kepada klan. Pak Tua Hunmo mengungkapkan ekspresi yang tidak stabil. Tatapan sekitarnya sangat menjengkelkan. Dia mengayunkan lengan bajunya dan berteriak dengan marah. Orang yang terakhir tertawa adalah pemenang sejati. Jika kita bahkan tidak memiliki kesabaran, klan Hun kita sudah lama menghilang dari dunia ini. Ekspresi Hun Qianmo mungkin tampak sedikit menyeramkan, tapi dia tetap acuh tak acuh. Dia dengan dingin melirik Pak Tua Hunmo dan menegurnya. Mulut Pak Tua Hunmo terbuka setelah mendengar omelan ini. Namun, dia dengan cepat menutup mulutnya. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpuasan yang dia rasakan. Mata Hun Qianmo gelap dan dingin. Tinju yang keriput di bawah lengan bajunya terkepal erat. Kalian semua bisa bersuka cita. Setelah rencana klan Hun saya dimulai, aliansi Istana Langit akan benar-benar dimusnahkan dengan jentikan jarinya.
Tak terhitung orang di bawah ini memiliki berbagai pemikiran yang berlama-lama di hati mereka. Badai api di langit perlahan menyebar. Sosok hitam hangus melesat keluar dari badai. Sosok yang benar-benar hitam itu ditutupi dengan banyak luka yang terlihat ganas. Bahkan samar-samar mungkin untuk melihat beberapa organ dalam yang berdenyut. Auranya sangat lemah sehingga hampir tidak mungkin untuk dideteksi. Jelas, dia menderita luka yang sangat serius. Kepala aula jiwa. Semua orang merasakan hati mereka tegang saat melihat sosok itu. Penampilan menyedihkan ini secara alami adalah kepala aula jiwa yang telah dipukul dengan kejam. Dari penampilannya, terlihat jelas bahwa dia tidak lagi memiliki kemampuan untuk bertarung. Pada saat ini, beberapa ahli dari aula jiwa yang telah menunggu keajaiban, merasa benar-benar putus asa. Xiao Yan, kepala suku ini tidak akan melupakan dendam ini. Kepala Hall of Souls perlahan mendarat di tanah dengan lemah. Namun, dia berjuang untuk membuka kedua matanya yang kabur. Suara serak dan lemah perlahan dipancarkan sebelum dikirim ke telinga Xiao Yan. Dari langit, mata acuh tak acuh Xiao Yan menatap kepala aula jiwa yang tiba-tiba mendarat. Kilatan dingin melintas di matanya. Seseorang harus menyingkirkan masalah dari akarnya. Kepala aula jiwa ini mungkin tidak terluka parah, tetapi dengan keterampilan Klan Hun, dia mungkin akan hidup kembali setelah beristirahat selama beberapa bulan. Pada saat itu, dia mungkin bisa memerintahkan Hall of Souls untuk menimbulkan masalah. Ini adalah sesuatu yang Xiao Yan tidak suka lihat. Karena kamu telah dikalahkan, kamu harus meninggalkan hidupmu. Niat membunuh melonjak di dalam hati Xiao Yan. Dia bergerak dan turun menuju kepala aula jiwa dengan kecepatan seperti kilat di depan banyak pasang mata. Dari niat membunuhnya yang melonjak, jelas bahwa dia berniat untuk memberikan pukulan terakhir saat lawannya jatuh. Xiao Yan, beraninya kamu. Perubahan tak terduga yang tiba-tiba ini juga mengejutkan para anggota dari Hall of Souls. Mereka tidak berharap Xiao Yan menjadi sekejam ini. Tidak hanya dia menang, dia juga berencana untuk membunuh. HMPH, kamu harus membayar sebagian dari hutang darahmu kepada klan Xiaoku. Xiao Yan benar-benar mengabaikan tangisan itu. Tubuhnya bersinar dan muncul di atas kepala-kepala Hall of Souls. Telapak tangannya dengan keras menghantam bagian atas kepala-kepala suku. Dari tampang angin telapak tangannya yang tajam, kepala-kepala suku pasti akan terbelah seperti semangka jika dipukul. Mata kepala Hall of Souls yang terluka parah, yang lumpuh, mengungkapkan kengerian di hadapan kematian setelah melihat angin telapak tangan jatuh dari atas kepalanya. Xiao Yan, kamu mencari kematian. Teriakan seperti guntur yang marah tiba-tiba bergemuruh di samping telinga Xiao Yan tepat saat telapak tangannya hendak menyerang kepala-kepala Hall of Souls. Ruang di sekitar tubuh Xiao Yan menjadi terdistorsi. Hun Qianmo muncul dengan ekspresi muram. Tinjunya yang keriput terkepal saat menghantam Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Dari kelihatannya, dia berniat memaksa Xiao Yan untuk menghentikan serangannya. HMPH. Kilatan dingin melintas di Xiao Yan saat Hun Qianmo. Angin telapak tangannya tidak melemah. Sebuah pikiran terlintas di benaknya dan Little Yi muncul di bahunya. Yi kecil melambaikan tangan kecilnya dan banyak teratai api dengan cepat terbang ke depan. Setelah itu, mereka bertabrakan dengan tangan Hun Qianmo. Bang-bang! Gelombang api panas dengan cepat menyebar dari ledakan. Namun, tinju keriput itu menembus gelombang api dan menabrak dada Xiao Yan dengan kecepatan seperti kilat. Gruk! Xiao Yan memuntahkan seteguk darah segar setelah menderita luka serius. Pukulan Hun Qianmo mengandung keinginan untuk membunuh. Untungnya, ada teratai api yang menghalanginya. Makanya, itu tidak fatal meski melukai Xiao Yan. Selain itu,
telapak tangan Xiao Yan masih berhasil dengan kejam menabrak kepala-kepala aula jiwa ketika pukulan Hun Qianmo mendarat di tubuhnya. Bang! Telapak tangan Xiao Yan mengandung kekuatan yang sangat besar. Oleh karena itu, kepala-kepala aula jiwa diledakkan menjadi kabut berdarah. Selain itu, kekuatan yang tersisa dengan liar berkeliaran di sekitar tubuhnya dan meledakkannya menjadi kekacauan total. Xiao Yan tidak terus mengamati tubuh setelah berhasil menyerang targetnya. Dia menelan darah di mulutnya dan dengan cepat menarik diri. Bajingan! Tubuh Xiao Yan baru saja ditarik kembali ketika Hun Qianmo menemukan bahwa kepala tubuh Hall of Souls telah diledakkan menjadi kekacauan total. Matanya berubah merah. Raungan yang dipenuhi dengan niat membunuh bergema di sekitar langit. Dia mengangkat kepalanya dan memelototi Xiao Yan. Tangannya meraih ke kejauhan dan ruang tempat Xiao Yan terbang runtuh, menyegel Xiao Yan dalam prosesnya. Mati! Tubuh Hun Qianmo bersinar setelah menyegel ruang di sekitar Xiao Yan. Wajahnya dipenuhi dengan keganasan saat dia muncul di depan Xiao Yan. Mata Xiao Yan menyeramkan saat mereka menatap ke arah Hun Qianmo. Sebuah pikiran melintas di hatinya dan teratai api pemusnahan mulai berkumpul di telapak tangannya di bawah lengan bajunya. Hun Qianmo, kematian dan cedera tidak bisa dihindari selama pertempuran. Anda tidak boleh melanggar aturan. Sosok berpakaian hijau perlahan muncul di depan Xiao Yan tepat saat Xiao Yan hendak melepaskan teratai api pemusnahan pada iblis tua ini. Suara tenang mengikuti. Itu adalah leluhur dari Menara Pil. Hantu tua, apakah kamu benar-benar berencana untuk sepenuhnya menentang klan Hunku? Mata Hun Qianmo tajam saat dia menatap leluhur dari Menara Pil sebelum mengucapkan setiap kata dengan jeda. Hun Qianmo, tidak ada gunanya mengancamku. Leluhur dari Menara Pil hanya tersenyum sebelum memberikan balasan setelah mendengar ancaman Hun Qianmo. Wajah keriput Hun Qianmo bergerak-gerak. Dia sadar bahwa tidak mungkin dia membunuh Xiao Yan hari ini dengan leluhur dari Menara Pil yang menghalanginya. Matanya dengan muram menatap Xiao Yan. Suaranya yang serak dipenuhi dengan keinginan membunuh. Xiao Yan, tidak mudah membunuh anggota klan Hunku. Nasibmu pasti akan 100 kali lebih menyedihkan daripada Xiao Xuan di masa depan. Terima kasih sudah memberitahu saya. Xiao Yan tertawa terbahak-bahak. Ini bukan pertama kalinya dia mendengar kata-kata seperti itu dari anggota klan Hun. HMPH, lain kali kita bertempur, aliansi Sky Mansion Anda akan dimusnahkan. Hun Qianmo mengayunkan lengan bajunya. Dia memberikan senyum dingin yang pekat sebelum berbalik dan bergegas kembali ke tubuh kepala Hall of Souls yang meledak. Kabut hitam melonjak dari tangannya, dan dia menyerap jiwa kepala suku yang hancur ke dalam kabut. Setelah itu, dia mendarat di tanah dengan ekspresi gelap dan serius. Dia tidak berbicara. Sebaliknya, tubuhnya bergerak dan dia bergegas keluar dari pegunungan jatuh. Para ahli dari Hall of Souls hanya bisa mengikuti di belakangnya dengan perasaan sedih. Sayangnya, saya tidak dapat sepenuhnya membakar jiwa kepala Hall of Souls. Xiao Yan menyeringai saat anggota Hall of Souls pergi. Dia merasa agak menyesal. Orang tua itu berhasil mengumpulkan sisa-sisa jiwa kepala aula jiwa. Mengingat kemampuan klan Hun, mungkin saja dia bisa dihidupkan kembali. Kamu terlalu rakus, klan Hun tidak semudah yang kamu bayangkan. Nenek moyang Menara Pil berbalik. Dia menatap Xiao yang sebelum dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut tertawa. Aku tidak pernah percaya bahwa ada orang yang bisa berurusan dengan Hall of Souls di masa lalu. Namun, saya mulai sedikit mempercayainya saat ini. Keturunan dari klan Xiao ini mungkin benar-benar dapat mencapai ambisi yang Xiao Xuan tidak dapat selesaikan saat itu. Silakan pergi ke. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video. Peace out and bye-bye.